Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang teman-teman. Jadi pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan materi selanjutnya, yaitu terkait dengan kognisi sosial. Ya, kita ngomongnya bagaimana kita berpikir terkait beberapa masalah yang ada di sekitar kita. Ya. Oke, pembahasan kita ada 5. Pertama terkait dengan heuristik, terus kita akan ngomongin skema, kita akan ngomongin masalah proses otomatis dan terkontrol, terus kita akan ngomongin masalah kesalahan dalam kognisi sosial, dan kelima adalah afek dan kognisi gitu ya. Nah ini yang kemarin apakah bisa kita kondisi afek atau kondisi mood kita itu mempengaruhi kognisi kita, begitu juga sebaliknya, itu bisa kita lihat pada pembahasan terakhir gitu ya. Oke, yang pertama proses heuristik gitu ya. Jadi memang proses heuristik ini mensimplifikasi gitu ya. Jadi ini prinsip pertama pada proses kognitif adalah bagaimana mengemas informasi yang ada itu dengan sesederhana mungkin. Jadi kerja otak itu nggak terlalu berat, mainnya simplifikasi banget gitu ya. Jadi jangan heran kalau teman-teman makin lama akan semakin melupakan beberapa mungkin materi pengetahuan yang sempat teman-teman pelajari tapi kemudian sekarang nggak kepake gitu ya. Itu mungkin aja terjadi. Nah, kalau kita ngomongin masalah proses heuristik, bahwa kita akan ngomongin bahwa ya proses kognitif membuat kita melakukan simplifikasi agar semuanya lebih mudah. Membuat lebih simpel ya, simplifikasi itu membuat lebih simpel. Nah, contoh dari proses heuristik adalah simplifikasi dalam mengambil keputusan, terutama pada hal itu. Jadi kita akan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tersedia, terutama tersedia yang melimpah. Jadi kalau misalkan kita nggak tahu, kita jadi bingung nih mau ngambil keputusan atau enggak gitu ya. Terus kemudian yang kedua ada dua proses. Yang kedua adalah representativeness, yaitu karena banyak kesamaan kamu akan mengelompokkan hal yang sama. Mungkin gini, kalau kita ngomong paling gampang ini deh, berkulit gelap, rambut bergelombang gitu ya. Nah itu kita kan dengan mudah mengatakan bahwa mereka orang NTT atau orang Indonesia Timur. Nah belum tentu, bisa jadi mereka orang ada yang mungkin ya orang NTT, ada mungkin yang orang Papua, ada yang mungkin juga orang mana nih, Maluku katakanlah. Nah, di sini kamu mengatakan bahwa karena mereka banyak memiliki kesamaan gitu ya, kamu mengelompokkan mereka jadi satu. Padahal kalau kamu tanya ke mereka, ya mereka bisa membedakan kok satu sama lain gitu ya. Kalau kita sebagai orang luar, kita nggak terlalu familiar dengan mereka, akhirnya menyimpulkan jadi hal yang sama. Tapi kemudian kalau misalkan buat mereka sendiri, buat kelompok itu sendiri gitu ya, mereka bisa membedakan mana yang bagian dari kelompoknya, mana yang enggak gitu ya, tergantung dengan pengalaman. Nah, contoh lainnya adalah pengambilan keputusan. Kalau kita ngomongin masalah kecelakaan pesawat gitu ya, itu selalu diikuti dengan penurunan penurunan orang yang melakukan perjalanan dengan pesawat. Misalkan habis Lion Air jatuh, terus kemudian MH377 atau berapa itu yang beberapa waktu yang lalu sempat hilang, atau mungkin beberapa tahun yang lalu juga ada beberapa pesawat yang hilang gitu ya. Nah, ketika informasi ini muncul gitu ya, media akan selalu memblow up. Media akan selalu ngomong mengulang-ulang gitu ya, bahwa oh ini berbahaya, oh ini korban sekian gitu ya, dari sekian ratus penumpang biasanya gitu ya, biasanya sukses gitu ya, sukses meninggal semua. Jarang banget ada orang yang selamat dari kecelakaan pesawat terbang. Apalagi kalau misalkan ke laut gitu ya. Nah, availability yang melimpah, informasi yang tersedia melimpah, akhirnya membuat kita itu jadi agak was-was gitu ya. Kita agak was-was kalau kita ngomongin masalah pesawat, oh takut jatuh. Jadi selalu kalau habis kecelakaan pesawat itu selalu diikuti dengan penurunan jumlah penumpang. Tapi gitu ya, kalau kita mencari tahu lebih lanjut lagi, sebenarnya penggunaan pesawat terbang itu mereka memiliki keamanan ya, tingkat keamanan dan persiapan yang jauh lebih kompleks, jauh lebih tinggi, jauh lebih secure
dibanding transportasi lain, apalagi kendaraan bermotor. Ya, ini contoh tahun 2014 deh gitu ya. Ini saya ambil kapan ya? Agak lupa ini. Risiko kecelakaan mobil tiap tahunnya itu 1:7.000, sedangkan untuk pesawat gitu ya, berdasarkan informasi dari situs itu 6.000 kali lebih aman naik pesawat dari. Nah, kalau ke mobil aja 1:7.000 gitu ya. Berarti kalau pesawat berapa nih? 6.000 kali lipat lebih aman naik pesawat daripada mobil gitu ya. Berarti karena 7 kali 6 berarti berapa? 1:42.000 perjalanan itu baru ada satu kecelakaan. Tapi memang gitu ya, Indonesia menduduki kalau nggak salah sih menduduki peringkat 1 kalau misalkan ngomongin masalah kecelakaan pesawat di Asia Asia Tenggara gitu ya. Itu data tahun 2020 seingat saya. Ya, 2020 akhir atau 2021 awal. Nah, itu menyebutkan bahwa ya seperti ini, memang Indonesia, ini tahun 2019 saya screenshot ini ya. Ternyata memang kalau kita bandingkan ya kita nggak bisa head to head gitu. Tapi karena tadi, karena informasi yang melimpah, akhirnya kita menganggap bahwa ya kecelakaan pesawat pasti lebih berbahaya. Padahal kalau kita flashback lagi, 1:42.000 perjalanan gitu ya. Banding 1:7.000 pada kendaraan mobil. Nah, oke. Kemudian kita akan ngomongin masalah representativeness gitu ya. Kalau kita ngomongin masalah representativeness, bagaimana sebuah ciri-ciri dari banyak kesamaan, kamu akan mengelompokkan hal yang sama. Oke. Tadi contoh saya orang-orang dari Indonesia Timur, bagaimana mereka dikelompokkan oleh orang-orang yang misalkan sebagai contoh yang di Malang gitu ya. Simplifikasi banget. Padahal mereka ya ada yang orang NTT, ada yang orang Ambon, ada yang orang Papua, ada yang orang Timor Leste bahkan gitu ya. Beda-beda banget. Nah, kalau kita ngomongin contoh lain gitu ya. Coba bayangin orang yang seperti apa. Pertama, kacamatanya tebal. Gitu ya. Terus hobi baca buku di mana? Kamu bisa menyimpulkan itu dia selalu bawa buku yang banyak, atau dia terlihat sering bawa buku di kalau dia sedang cenggang gitu ya. Nilai selalu bagus gitu ya. Pakaiannya model ya gitu-gitu aja gitu ya, nggak terlalu sering berubah. Look bored, terlihat membosankan. Kalau kamu seperti ini, kira-kira orangnya seperti apa? Kalau nggak salah, kita akan membayangkan satu hal yang sama. Oh ya, sorry, rambut selalu rapi, klimis gitu ya. Kalau ini semua kita kumpulin, ada nerds atau orang yang terlihat kutu buku lah kalau kita kalau kita ngomongnya itu orang-orang yang kutu buku. Pakai kacamata, baca buku, nilai selalu bagus, pakaian modelnya gitu-gitu aja, nggak pernah, jarang sih gitu ya, dia yang ngikuti tren. Terlihat membosankan, rambut selalu klimis gitu ya. Pasti kita bayangin kita akan satu hal, orang-orang yang kutu buku. Ini adalah contoh bagaimana kita memproses informasi sedikit demi sedikit, kita mengkonstruk di dalam kepala kita menyusun dalam kepala kita. Kira-kira orang yang punya ciri-ciri seperti ini itu kayak gimana? Itu prinsip representativeness. Nah, pada proses anchoring kita akan selalu kita akan selalu membandingkan ada titik termurah dan ada titik termahal gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari license-nya Office gitu ya. Kalau teman-teman nggak pakai akun UM gitu ya dan nggak mendaftarkan laptop kalian, terus kemudian nggak mendaftarkan Office kalian gitu ya, kalian akan bayar ini gitu ya. Tapi kalau dari UM gratis. Nah, dari sini kita pengen mencari tahu nih seberapa kita punya mendapatkan keuntungan dari apa yang kita bayar gitu ya. Prinsipnya manusia kan selalu nih, kita ngomongnya adalah keuntungan semaksimal mungkin dengan pengeluaran seminimal mungkin gitu ya. Ya udah, saya pengen Office lengkap gitu ya, nggak langganan. Ya udah, kita beli yang bagian 1499 nih, $149,99 one time purchase Office Home and Study tahun 2016 for PC. Terus kemudian kalau personal 69,99, kalau home 99,99. Nah, kita kan selalu menggunakan angka yang besar ini itu sebagai patokan. Anchoring ini sebenarnya
jangkar gitu ya, patokan sebenarnya. Kita akan selalu merefer angka patokan ini sebagai indikator bahwa ini lebih murah atau lebih mahal, gitu ya. Kalau dari tiga ini kita bisa mengatakan bahwa anchor yang menjadi jangkar itu adalah yang 99,99 karena dia ada di bawah, di tengah-tengah antara yang paling murah dengan yang paling mahal. Nah, tapi kalau kita bandingkan tiap produknya, kita akan menemukan bahwa tiap jenis ini punya anchor lagi, gitu ya. Kalau kita bandingkan 69,9970 US dollar lah. Nah, ini tahunan per year. Our buy 6.99 per month. Kalau per month berarti anggap saja $7 ya, $7 kali $7 kali 12, 70 tambah 14, 84. Nah, selisih $14 per tahun gitu ya kalau kita membeli antara yang bulanan sama yang tahunan gitu ya. Ini perbedaannya. Nah, kita kan selalu ngomong bahwa anchor, kita akan ngomong kalau sesuatu yang lebih murah atau lebih mahal karena kita punya acuan. Acuannya adalah 69,99. Kamu punya indikator HP murah atau mahal itu karena apa? Atau kamu mengatakan bahwa baju yang kamu beli itu murah atau mahal, kamu bandingkan dengan apa? Kamu harus selalu memiliki pembanding. Begitu juga dalam lingkungan sosial kita gitu ya. Kita selalu punya orang yang jadi tolok ukur, jadi indikator, jadi standar acuan lah gitu ya. Orang yang pinter itu kayak gimana sih? Orang yang bagus, baik itu kayak gimana sih? Ya. Kita selalu punya acuan gitu ya dalam menjelaskan beberapa hal di sekitar kita. Ini hanya masalah harga, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita ngomongin masalah status quo heuristik, gitu ya, beberapa hal memang berupaya untuk mempertahankan sesuatu yang sudah pernah mereka miliki, gitu ya. Atau kalau di sini kan contohnya status quo heuristik ya. Indomie menampilkan bagaimana kemasan mereka di saat atau di zaman dulu gitu ya. Nah, tapi kamu juga akan dan mereka menggunakan memori-memori kenangan-kenangan bahwa ya udah tampilan lama itu seakan-akan ini rasa kami enak dan tetap nggak akan berubah gitu ya. Padahal kenyataannya kalau kamu bandingkan biasanya kamu akan merasakan mungkin kalau makanan kemasan seperti ini tidak terlalu terasa ya. Ya mungkin terasa karena size atau ini, tapi kamu perlu jadi pelanggan yang benar-benar terus-menerus menggunakan produk itu gitu ya. Kamu akan aware, kamu akan bisa merasakan perbedaan yang dulu sama yang sekarang gitu ya. Tapi mereka berusaha untuk mempertahankan status quo, status status yang sudah ada bahwa mereka adalah misalkan makanan yang paling lezat gitu ya kalau kita ngomongin masalah mie instan. Nah, yang kedua adalah terkait dengan skema, gitu ya. Skema ini bagaimana kita membangun kerangka berpikir yang dialami, yang dibangun dari pengalaman ketika tersusun, membantu kita untuk mengorganisir dan memproses informasi sosial, gitu ya. Nah, tapi memang apakah gini, skema ini kayak kalau kita ngomongnya adalah mindset utama deh, gitu ya, paling gampang, pola pikir utama, gitu ya. Nah, mungkin kalau teman-teman pahami proses skema ini hampir mirip dengan proses memorize atau mengingat, proses memasukkan informasi dalam memori gitu ya. Kita harus ada attention, kita harus mengcoding, terus kemudian disimpan, terus kemudian kalau sudah disimpan, kalau dibutuhkan di retrieve atau dipanggil ulang gitu ya. Nah, attention jadi gini, teman-teman harus memperhatikan segala segala informasi yang ada di sekitar. Tapi memang teman-teman tidak bisa memperhatikan banyak hal di satu waktu. Teman-teman harus fokus di beberapa hal yang mungkin teman-teman panca indera kita serap gitu ya. Bisa apa yang kalian lihat, bisa apa yang kalian dengar, bisa apa yang kalian rasakan, bisa apa yang kalian sentuh gitu ya. Nah,
eh, hal-hal seperti ini, apalagi ya, apa hal yang kalian cium gitu ya. Nah, proses atensi ini selalu apa ya? Ada batas minimal sebuah informasi itu bisa diterima oleh otak. Jadi mungkin teman-teman kalau tadi memperhatikan betul suara saya, teman-teman nggak akan fokus sama suara jeding barusan, gitu ya. Nah, ini adalah bagaimana kalau teman-teman udah attend, kalian sudah fokus dengan apa yang saya sampaikan. Informasi yang kalian utamakan untuk diperhatikan adalah suara saya, bukan suara notif WA barusan, gitu ya. Nah, kalau kita udah attend, kita udah fokus gitu ya, terus kemudian kita memberikan makna, gitu ya. Kalau kita sudah memberikan makna, kita simpan gitu ya. Setelah dimaknai, disimpan, kemudian ketika dibutuhkan, kita panggil ulang. Contoh gini deh, apa yang kalian pikirkan ketika saya ngomong HP Cina? Ya, ini misalkan gini, kalau kita pahami HP Cina itu selalu punya konotasi negatif. Jangan HP Cina deh, ini iPhone. Nah, teman-teman lihat nih, mungkin sekarang iPhone sudah apa ya, lebih bisa dijangkau oleh banyak orang gitu ya. Kalau barang-barang barunya mungkin ya sekitar 17, 20 juta gitu ya, 22 juta bahkan. Nah, beberapa orang di sekitar kalian yang kalian tahu kaya gitu ya, atau mereka lebih sejahtera, mereka punya iPhone, logo Apple Croa atau Apple digigit gitu ya. Kita fokus kita ke logo itu. Nah, kita dari sekitar kita itu ketika kita ngobrol sama seseorang, kita atensi malah ke HP-nya yang Apple Croa misalnya atau Apple kegigit. Nah, dari sini kita bisa mengatakan memaknai informasi bahwa mereka yang punya HP iPhone itu adalah orang-orang yang kaya, gitu ya. Kita memberikan makna, kita encode, gitu ya. Terus disimpan. Terus kemudian ketika kalian di Twitter misalkan, ada yang memposting terkait terkait minta bantuan tapi untuk orang tuanya tapi post by iPhone gitu ya, atau Twitter by iPhone. Nah, bisa jadi respon yang kalian keluarkan adalah, lah, itu HP iPhone dijual aja. Belum tentu HP yang dia miliki iPhone-nya iPhone baru. Bisa jadi iPhone lama. Katakanlah iPhone berapa ya? iPhone 6 gitu ya, atau bahkan iPhone 5. Nah, handphone tersebut sudah tidak lagi relevan dikatakan sebagai barang mewah gitu ya. Kalau secara harga mungkin bisa dikatakan ya HP biasa kalau secara harga, tapi simbol yang ada, kita sudah attend bahwa ini by iPhone gitu ya. Kita mengingat bahwa iPhone adalah HP-nya orang-orang yang punya uang lebih gitu ya. Kita bisa mengatakan ya kenapa itu iPhone nggak dijual aja gitu ya. Nah, memang ada kecenderungan sebuah informasi itu menetap sekalipun kita sudah tahu bahwa iPhone itu bisa jadi harganya cuma 2 juta gitu ya. Tapi karena sudah terlalu menetap, biasanya sekalipun kita sudah tahu, kita akan tetap memiliki anggapan yang sama. Anggapan ini disebut sebagai perseverance effect. Jadi memang mempertahankan gitu ya. Perseverance effect ya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kognitif itu memproses sebuah informasi gitu ya. Proses ini terjadi atau berlangsung secara otomatis atau terkontrol. Dan ini proses berpikir memang terkadang berjalan sangat singkat. Jadi memang kalau kita ngomongin masalah kognitif gitu ya, ada dua hal, proses nggak ada penjelasan. Berarti saya jelasin aja langsung gitu ya. Proses otomatis kita akan ngomongin bahwa sebuah informasi itu tidak perlu diproses oleh otak, dia langsung ngambil refleks gitu ya. Misalkan kayak apa? Oke. Misalnya kalian sedang duduk-duduk di kursi gitu ya, tiba-tiba ada palu jatuh dan akan mengenai kaki kalian. Ketika palu itu jatuh, kalian langsung
refleks untuk menghindar. Itu adalah disebut sebagai proses otomatis gitu ya. Jadi sensori kita menangkap sesuatu gitu ya, panca indera kita menangkap sesuatu, itu kita nggak perlu mikir, langsung menganggap ini melihat ini suatu yang rawan untuk menimbulkan luka atau melukai kalian gitu ya, kalian langsung refleks untuk menghindar gitu ya. Atau apalagi jadi proses-proses kognitif yang otomatis mereka tidak dipikir tapi kayak ambil jalan singkat untuk menggerakkan tubuh gitu ya. Kalau terkontrol berarti kamu harus mikir. Contoh paling apalagi ya, contoh yang bisa kita jadikan, proses terkontrol misalkan gini deh, kamu ada beberapa produk yang ingin kamu beli atau kamu punya ini temen yang utang deh gitu ya. Ini emang kalau masalah duit sama temen itu agak-agak tricky memang. Nah, misalkan katakanlah si B itu minjem duit ke kamu, gitu ya. Nah, sebelumnya kamu sudah punya, biasanya B nggak pernah ngobrol sama kamu atau B jarang banget ngobrol sama kamu. Tapi ketika dia nanyain kamu di mana gitu ya, aku mau ngobrol sebentar. Nah, ini pasti kamu udah nganggap ini sesuatu yang aneh. Karena apa? Informasi yang kamu terima terus diolah. Kok tumben-tumbenan ya nih anak ngubungin atau nih anak nyariin gitu ya. Padahal sebelumnya nggak pernah gitu ya. Nah, ini biasanya kalau kamu memutuskan, kalau kayak gini dia nggak biasanya ngajakin. Nah, ada apa nih gitu ya. Memang secara umum kognitif kita kalau misalkan kita dimintai tolong oleh orang yang jarang minta tolong ke kita cenderung untuk mengiyakan memang karena prinsip scarcity atau prinsip rarity, jadi prinsip kelangkaan. Nah, tapi di sisi lain ya kita kalau masalah duit ya sorry aja nih gitu ya. Nah, itu proses berpikir yang kita alami, kita lakukan gitu ya. Akhirnya membuat kita itu mengambil kesimpulan, mengambil keputusan antara iya atau enggak nemui dia, itu ya kita harus mikir dulu. Kalau otomatis secara kita nggak perlu mikir gitu ya. Kalau yang terkontrol kita perlu mikir. Itu aja bedanya. Oh ya, belumnya proses otomatis ini biasanya lebih disering sebagai dia proses berpikirnya lewat peripheral kalau nggak salah, lewat site peripheral. Pokoknya dia nggak lewat otak deh, dia lewat pinggir gitu ya, langsung ke ke tulang saraf ini untuk meminta menggerakkan bagian tubuh gitu ya. Nah, kalau misalkan yang ini dia lewat tengah gitu ya. Nah, beberapa kesalahan dalam kognisi sosial gitu ya, kadang kita terlalu pede memang terkait dengan masalah-masalah. Nah, kesalahan-kesalahan yang muncul adalah pertama masalah optimistic bias gitu ya. Kita bisa jadi melihat sebuah permasalahan itu bisa jadi terlalu berisiko ataupun nanti endingnya pasti bakal baik deh gitu ya. Ini kalau saya pribadi atau teman-teman yang mungkin mengalami naik kereta api gitu ya, karena mungkin biasanya ini saya alami banget waktu di Depok gitu ya, waktu S2 itu gini, karena kebiasaan saya dari rumah ke stasiun kereta api gitu ya, itu jaraknya paling ada deh kalau misalkan 15-16 km. Tapi selalu bisa ditempuh dengan angkot atau dengan angkutan angdes gitu, angkutan desa. Itu selalu bisa ditempuh ya kurang lebih 30 menit lah gitu ya. Jadi gitu ya, 30 menit aman deh gitu ya, pasti bisa. Nah, akhirnya kebiasaan ini kebawa kalau misalkan saya pas dari Jakarta balik ke Jombang ya. Nah, kalau dari kosan harus jalan 15-20 menit ke stasiun. Dari stasiun harus naik KRL, itu kurang lebih berapa ya, sekitar 1 jam, 40 menit sampai 1 jam. Itu baru sampai stasiun Pasar Senen gitu ya. Nah, habis dari Pasar Senen ke Jombang. Nah, biasanya karena pengalaman saya sebelumnya bahwa ya udah perjalanan nyantai aja kok, cepet-cepet nyampe. Saya pernah waktu itu bikin perencanaan mepet banget dan akhirnya ketinggalan kereta. Dan yang lebih naas adalah keretanya masih kelihatan.
waktu jalan. Bukannya yang ketinggalan jauh, enggak. Udah jalan tapi masih kelihatan mata, nyeseknya. Ya. Nah, bisa jadi kita terlalu overthinking juga bisa. Ya. Apa ya? Ya udah deh nanti berangkat 2 jam aja sebelumnya, padahal ya 1 jam aja cukup gitu ya. Nah, hal seperti ini akhirnya membuat kita apa ya, terkait dengan memori, ingatan itu biasanya bias gitu ya. Kita kadang-kadang terlalu optimistik. Terus overconfidence bias sama planning fallacy ini biasanya kalau kita ngomongin masalah paling sering ini dialami kita deh gitu ya. Kalau saya ngomong overconfidence bias, kalau lo pede dengan kemampuan, oke saya bisa nyelesain ini sendirian kok. Ya bisa, antara bisa dan enggak sih. Kalaupun bisa ya exhausted banget, kelelahan banget, capek banget. Terus kemudian kalau misalkan terlalu pede dengan waktu ya tadi yang seperti saya apa? Oh sorry. Jadi ini planning fallacy yang seperti saya bilang tadi, gitu ya. Sorry. Contoh saya salah. Kalau optimistic bias ini, misalkan gini, udah nanti bawa ini aja deh, bawa payung, bawa obat nyamuk, bawa apa gitu ya. Misalkan kalau mau apa kemah kayak atau gimana gitu ya, atau mau camping gitu ya udah nanti bawa ini banyak hal yang mungkin tidak kamu butuhkan gitu ya. Karena kamu menganggap nanti akan ada A, B, C, D gitu ya. Optimistic bias ya kayak kita overthinking aja deh gitu ya. Contoh paling gampang. Oke, contoh saya salah tadi. Sorry. Itu lebih ke planning fallacy kalau masalah waktu. Terus yang terakhir, counterfactual thinking. Jadi memang ini yang selalu jadi tagline gitu ya. Penyesalan itu datangnya di belakang, kalau di depan namanya pendaftaran gitu ya. Nah, jadi kalau kita udah di belakang gagal gitu ya. Entah overconfidence bias, entah planning fallacy, akhirnya yang terjadi adalah counterfactual thinking. Andai kata tadi saya berangkat 30 menit sebelumnya, atau andai kata saya tadi berangkatnya lebih awal, andai kan tadi nggak ada kuliah, counterfactual thinking, andaikan gitu ya. Ini turut mempengaruhi bagaimana bias itu atau kesalahan kognitif itu bekerja, teman-teman. Nah, afek dan kognisi mereka bersifat resiprokal. Nah, afek mempengaruhi kognisi di mana? Kita akan ngomongin masalah mood congruence effect. Jadi mood bagus, kita akan lebih memperhatikan kabar-kabar bagus. Begitu juga sebaliknya gitu ya. Bukan sebaliknya. Sebaliknya. Mood jelek gitu ya, kita akan memperhatikan kabar-kabar duka, kabar-kabar yang nggak menyenangkan. Itu lebih bisa kita tangkap gitu ya. Selanjutnya adalah mood dependent memory gitu ya. Mood bagus kita akan mengingat hal-hal yang bagus dari masa lalu. Tapi moodnya lagi jelek gitu ya, kita kan juga mengingat hal-hal yang jelek dari masa lalu. Misalkan gini. Kalau mood dependent memory gitu ya, mood kita jelek gitu ya, terus kemudian katakanlah mau berangkat kampus gitu ya, mau berangkat ke kampus, ternyata hujan. Kan bikin mood jelek nih, pagi-pagi udah hujan, katakanlah seperti itu. Nah, terus kemudian kamu akan ingat-ingat, oh iya dulu lewat sini sama mantan ya. Terus akhirnya mantan yang pengalamannya nggak menyenangkan gitu ya. Bisa juga seperti itu. Terus kemudian selanjutnya dalam mood mempengaruhi kreativitas jelas gitu ya. Jadi makanya kalau kita ngomongin masalah seni, kita ngomongin masalah kreativitas, itu kita nggak bisa maksa. Karena mood itu ngaruhin banget bagaimana hasilnya nanti gitu ya. Makin positif mood, kita akan makin heuristis gitu ya. Ini sisi negatif sebenarnya. Jadi karena kita makin positif, kita akan menganggap semuanya akan baik-baik saja gitu ya. Nah, kita akan melakukan simplifikasi terhadap fenomena-fenomena di sekitar kita. Kalau kita moodnya lagi jelek gitu ya, kita akan lebih banyak perhatian, kita akan lebih banyak memperhitungkan kita akan lebih banyak hal yang akan diperhitungkan gitu ya. Mood positif juga melihat orang lain lebih positif. Mood jelek, ya sama aja sebaliknya gitu. Nah, bagaimana tadi kalau afek mempengaruhi kognisi, ini juga sebaliknya. Bagaimana kognisi mempengaruhi afek, bagaimana pemikiran kita mempengaruhi mood kita. Gitu ya. Ada dua pendekatan gitu ya. Yang pertama adalah two factor teori, bahwa mood muncul bukan dari internal, tapi eksternal. Nah, ini penjelasannya paling gampang gimana? Kita akan marah gitu ya ketika ada orang yang menyerobot antrian. Jadi mood kalian jelek, buruk,
bete gitu ya, itu bukan karena eh, dari kalian sendiri, tapi karena ada stimulus dari luar yang membuat kalian merasakan sesuatu. Ya. Selanjutnya adalah berpikir dulu lalu mengaktifkan skema terkait. Nah, orang yang berasal dari satu kelompok, kita identifikasi, lalu memberikan mood terkait. Jadi misalkan gini, katakanlah gini deh, saya pernah punya pengalaman berinteraksi dengan orang mana nih, Kendari katakanlah. Saya bilangnya waktu itu ada uang bensin, gitu ya. Ini saya lagi ada proyekan deh, ada freelance gitu ya. Saya ngomong ke orang itu, oke, kalian kita nggak bisa saya ngomongnya gini, nanti akan ada uang bensin untuk pengganti transportasinya, gitu ya. Kalau saya mengatakan uang bensin itu, kita ngomongnya ya apa namanya, hanya untuk pengganti bahan bakar. Nah, mereka justru menggunakan uang mereka malah menyewa kendaraan, alasannya karena di sana sering hujan. Nah, padahal yang kami minta cuma sekian puluh orang gitu loh, kalau nggak salah 30 apa 50 orang gitu loh. Nah, pengalaman saya yang tidak menyenangkan dengan orang Kendari ini akhirnya membuat kita ketika saya menganggap bahwa informasi yang ada gitu ya, stimulus yang ada, atensi saya muncul gitu ya. Saya maknai bahwa katakanlah orang Kendari nggak tahu kata-kata, nggak ngerti penjelasan uang bensin, gitu ya, nggak tahu diri bahkan. Karena apa? Saya kerja di lapangan itu sewa motor. Nah, mereka di lapangan sewa mobil, gitu ya. Nah, ketika saya berinteraksi dengan orang lain gitu ya, kakaknya dari mana? Dari Kendari. Terus otomatis ketika kita ngomongin Kendari, memori kita muncul. Oke, orang Kendari brengsek. Katakanlah nih gitu ya, katakanlah. Nah, hal tersebut langsung membuat kita terpengaruh karena kita mengidentifikasi gitu ya. Oh, dia dari Kendari. Kemudian informasi mengenai Kendari keluar, retrieve. Yang terjadi adalah ya kita akan merespon orang tersebut dengan mood tertentu. Apalagi dengan pengalaman sebelumnya yang tidak terlalu menyenangkan gitu ya. Itu yang akhirnya membuat kita mood kita jadi jauh lebih buruk gitu ya daripada seharusnya. Nah, terima kasih kesempatannya untuk materi pada kesempatan hari ini. Ya, apabila ada yang bertanya silahkan saya buka sesi pertanyaan setelah ini. Saya tutup dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.